Baik, kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya masih di babul marfu'atil asma, bab isim-isim yang dibaris depankan atau isim yang dirofakkan. Ingat kemarin kita sudah bahas mana saja isim-isim yang dirofakkan. Itu ada 7. Pertama adalah mubtada dan ini yang akan kita bahas sekarang. Ya. Jadi pertama isim-isim yang dirofakkan itu yang pertama itu adalah mubtada. Jadi apa itu mubtada? Mubtada itu artinya permulaan. Permulaan. Ya, apa definisinya? Al-mubtada'u huwa ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlati. Mubtada adalah isim yang dibaris depankan yang jatuh di awal jumlah. Apa maksudnya di awal jumlah? Di pertama kali, pertama. Atau setelah titik. Misal contoh, alhamdulillahi. Ini ibarat pertamanya berarti fix sudah mubtada ini. Oh, alhamdulillah ini adalah mubtada. Ini namanya mubtada permulaan. Tapi Ustaz, bagaimana cara saya mengetahuinya? Ada syaratnya. Ya, untuk mengetahui mubtada itu ada syarat. Syarat mubtada itu ada 4. Pertama isim. Jadi mubtada itu harus berupa isim. Tidak boleh fiil. Mubtada itu harus berupa isim. Ya, tidak boleh fiil apalagi huruf. Ini tidak boleh. Jadi mubtada itu harus isim. Tapi isim yang mana? Harus isim marifat. Ingat, yang isim marifat itu udah berapa? Ada 6. Jadi hanya 6 ini saja yang boleh menjadi mubtada. Yusas, dari mana isim marifat? Kemarin kita sudah bahas. Nah, yang ini. Jadi hanya isim marifat yang 6 ini saja yang boleh jadi mubtada. Mana dia? Domir, alamiah, alif lam, isim mausul, idofat, dan isim isyarah. Hanya domir yang 6 ini saja, hanya isim yang 6 ini saja yang boleh menjadi marifat. Begitu. Jadi nggak sembarang mubtada itu. Alhamdulillah mubtada. Ya, mubtada itu harus marifat. Mana marifat dengan apa? Alif lam. Gitu. Ingat kan? Isim marifat itu ada 6, salah satunya adalah alif lam. Ya, ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah rofa. Ya, ingat rofa, entah itu rofanya menggunakan doma atau menggunakan wawu atau menggunakan alif. Misal contoh azaiduna qaimuna. Nah, azaiduna qaimuna. Udah, azaiduna ini dia sebagai mubtada. Mubtada harus isim. Azaiduna isim fil huruf, isim. Harus marifat. Marifat enggak? Marifat dengan apa? Alif lam. Ya, harus rofa. Yo, ini rofa. Tanda rofanya wow. Kenapa? Jamak muzakkar salim. Gitu. Baik itu ingat rofa di sini dengan 3 cara. Bukan 3 pembagian ya. Ini rofa ini maksudnya dengan 3 cara. Ya, baik itu caranya secara labzon, takdiran maupun mahallan. Apa maksudnya labzon? Ini terjadi pada isim mu'rob. Isim mu'rob. Contoh misal, Zaidun jalisun. Zaidun jalisun. Zaidun di sini sebagai apa? Bagi mubtada. Mubtada harus isim. Sudah isim? Udah. Marifat. Marifat dengan apa? Alamiah. Sudah rofa. Iya rofa. Tanda rofanya dommah. Kenapa? Karena isim mufrad. Nah, nampak enggak rofanya? Nampak. Gara-gara nampak rofanya ini namanya secara labzon. Begitu. Ya, yang kedua secara takdiran. Takdiran ini terjadi pada 3. Pertama isim maksur. Maksur, 2 isim mangkus. Ketiga, idofat kepada ya mutakalim. Mana contohnya? Yang isim maksur misal contohnya
Musa ja'a. Musa, ini kan udah di awal jumlah nih. Musa, apa kedudukan Musa di sini? Mubtada. Mubtada harus isim. Musa isim bil huruf, isim. Sah. Kemudian harus marifat. Musa marifat enggak? Marifat dengan apa? Alamiah. 3, harus rofa. Musa ini rofa enggak? Rofa. Tanda rofanya dhammah muqaddarah. Ingat, tanda rofanya dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena isim maksur. Apa alasannya ditakdirkan? Lit ta'azuri. Ingat materi sebelumnya. Karena uzur. Apa yang uzur? Alifnya. Uzur tidak bisa menerima harokat dhammah. Ini untuk contoh yang isim maksur. Makanya ditakdirkan rofaknya. Selanjutnya contoh yang isim mangkus. Ya. Al-qadi ja'a. Nah, al-qadi di sini sebagai mubtada. Mubtada harus isim. Al-qadi isim. Harus marifat. Marifat dengan apa? Alif lam. Ya, kemudian harus rofa. Ya, ini al-qadi sedang apa? Rofa. Tanda rofanya dhammah muqaddarah. Harus ingat materi sebelumnya ya, enggak boleh dilupa. Dhammah muqaddarah. Kenapa ditakdirkan? Karena isim mangkus. Apa alasannya ditakdirkan? Listiqol. Berat bagi orang Arab mengucapkan al-qadiyu, makanya ditakdirkan. Begitu. Ini namanya rofaknya takdiran. Yang terakhir, idofat kepada ya mutakallim. Ya. Misal, kita mengatakan abi ja'a. Bapakku telah datang. Ini kan abi, ini bapakku kan? Abi ja'a berarti ini sebagai mubtada. Mubtada harus isim. Ini isim. Kemudian marifat. Rofa. Sekarang abi, rofaknya dengan apa? Ya, rofaknya dengan dhammah, tapi dhammahnya dhammah muqaddarah. Kenapa ditakdirkan? Karena bersambung dengan ya mutakallim. Apapun yang bersambung dengan ya mutakallim wajib baris bawah. Kitabun, misal. Kalau mengatakan kitabku berarti kitabi dan seterusnya. Ya, ini tempatnya ditakdirkan. Ropak yang ditakdirkan ada 3. Yang pertama itu adalah isim maksur, kedua isim mangkus, ketiga idofat kepada ya mutakallim. Ya. Nah, ini secara takdirannya. Yang selanjutnya ropaknya secara mahalan. Ropaknya secara mahalan. Apa maksudnya ropak secara mahalan? Dan ini terjadi pada apa? Terjadi pada isim mabni. Mana dia? Ini terjadi pada isim mabni. Isim mabni saja. Contoh misal. Ya. Anta qaimun. Anta qaimun. Anta isim bil huruf, isim. Ya, isim apa? Isim domir. Ya. Marifat nakirah, marifat. Marifat dengan apa? Isnad ilaih. Marifat di awal jumlah sebagai mubtada. Mubtada itu apa i'rabnya? Rofa. Tanda rofanya mabni. Tanda rofanya secara mahalan. Ya, secara tanda rofanya mahalan. Kenapa? Karena dia ini isim mabni, begitu. Ya. Semoga bisa dipahami. Ini kan isim mabni, jadi tidak boleh mengatakan antu. Ya, makanya ini rofaknya secara mahalan. Keadaannya yang rofa, tapi tetap barisnya. Kenapa? Karena dia isim mabni. Ya, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, berada di awal jumlah. Nah, kalau dia pertama berarti fix. Tidak usah kita mikir bahwa dia itu sebagai mubtada. Nah, ini dia syarat mubtada. Jadi baru kita mengetahui sah dia itu adalah mubtada, harus memenuhi keempat syarat ini. Ya, yang pertama harus dia isim, kedua harus dia termasuk isim makrifat, yang 6 itu. Yang ketiga harus dia rofa, baik dia rofaknya itu secara lafzon, takdiran ataupun mahalan. Yang keempat berada di awal jumlah. Nah, itu tentang syarat daripada mubtada. Kita lanjutkan. Selanjutnya setelah syarat mubtada, kita akan bahas tentang pembagian mubtada. Jadi mubtada itu dibagi menjadi 2.
Yang pertama itu mu'rab, yang kedua itu mabni. Apa maksudnya mubtada yang mu'rab? Maksudnya adalah mubtada yang berubah barisnya nanti, bisa berubah. Berubah barisnya. Ya, bisa berubah barisnya. Makanya namanya mu'rab. Mu'rab itu hanya berubah. Dan yang mu'rab ini hanya ada 3. Ya, yang pertama dibagi menjadi 3. Alamiyatun. Yang pertama alamiah. Ingat alamiah itu artinya nama. Jadi kalau nanti ada mubtada yang terdiri dari alamiah, berarti dia itu mu'rab. Contoh, Zaidun alimun. Zaidun di sini sebagai mubtada. Ya, mubtada itu harus marifat. Zaidun marifat nakirah, marifat. Marifat dengan apa? Alamiah. Ya, apa i'rab mubtada? Rofa, tanda rofanya dhammah. Ya, kenapa? Karena isim mufrad. Nah, ini cara kita praktik sudah ini. Menentukan kedudukan mubtada. Sekali lagi, cara pertanyaannya seperti ini. Zaidun, isim pilih huruf, isim. Marifat nakirah, marifat. Marifat dengan apa? Alamiah. Isim marifat di awal jumlah sebagai apa? Sebagai mubtada. Apa i'rab mubtada? Rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Dalilnya parfa bil dhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Nah, kalau udah sebut dalil berarti udah selesai pertanyaannya. Gitu. Ya Ustaz, kenapa kok ini bisa dikatakan mu'rab? Karena misal kalau saya masukkan fi, berubah enggak barisnya? Berubah menjadi fi zaidin. Gara-gara berubah barisnya, dia masuk ke mubtada yang mu'rab. Zaidun alimun. Zaid itu orang yang alim. Begitu. Ya, yang kedua, alif lam. Ya, contohnya alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ya, alhamdu di sini sebagai mubtada. Mubtada itu harus isim. Alhamdu isim pilih huruf isim. Isim apa? Marifat nakirah, marifat. Marifat dengan apa? Alif lam. Marifat di awal jumlah sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada itu apa? I'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad dan seterusnya. Sekarang berubah enggak barisnya? Kira-kira saya masukkan fi. Berubah. Fil hamdi lillahi. Makanya gara-gara bisa berubah, dia ini masuk ke yang mu'rab. Selanjutnya yang terakhir, idhofat. Ya, ingat idhofat itu 2 gabungan kata. Nanti ada bab khususnya menjelaskan tentang perincian bab idhofat. Mana contohnya? Contohnya yang ini. Gulamu Zaidin ja'a. Ya, jadi yang mana sebagai mubtada? Yang mubtada itu gulamu. Zaidin ini sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih wajib baris bawah. Gulamu Zaidin. Isim fil huruf, isim. Kemudian marifat nakirah, marifat. Marifat dengan apa? Mudhafun ilaih. Ingat pembahasan isim marifat ya. Gulamu Zaidin kan ini isim. Marifat nakirah, marifat. Marifat dengan apa? Mudhafun ilaih. Marifat di awal jumlah sebagai mubtada. Apa i'rab mubtada? Rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena isim Kenapa tanda rofanya dhammah? Karena isim mufrad. Sekarang saya masukkan fi, berubah enggak? Fi gulami Zaidin. Berarti dia ini masuk ke yang mu'rab. Begitu. Ya. Ini pembagian mubtada yang pertama yaitu mu'rab. Sekarang yang kedua. Pembagian mubtada yang mabni. Yang mabni ini maksudnya tetap baris akhirnya. Tetap baris akhirnya, tidak bisa berubah. Dan ini hanya terjadi pada 3 juga. Pertama, domir. Mana dia? Domir munfasil marfu. Domirun munfasil. Salah ini. Munfasil marfu. Ya. Ingat domir munfasil marfu. Ini kan pembagian domir nih. Harus teman-teman ingat domir munfasil marfu. Ya, yang mana domir munfasil marfu? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum. Ya, dan seterusnya. Ya, harus dihafal. Yang mana contohnya? Anta qaimun. Anta isim fil huruf isim. Marifat nakirah marifat. Marifat di awal jumlah sebagai mubtada. Ya, apa i'rab mubtada? Rofa, tanda rofanya mahalan. Ingat, tanda rofanya jangan bilang dhammah. Tanda rofanya mahalan. Kenapa mahalan? Karena dia isim mabni.
Ingat, nah yang ini tadi. Cara rofaknya itu secara mahalan. Ya, karena dia berubah. Misal kita contoh, kita masukkan fi. Apakah barisnya akan berubah? Fi anti begitu? Enggak akan berubah. Gara-gara tidak berubah inilah dia masuk ke yang mabni. Begitu. Anta qaimun, kamu itu berdiri. Yang pertama. Yang kedua, ismul isyarati, isim isyarah. Ingat ya, isim isyarah itu hadza, hadzani dan seterusnya. Ya. Contohnya, hadza qalamun. Hadza di sini isim bil huruf isim, marifat nakirah marifat. Marifat di awal jumlah sebagai mubtada. Apa i'rab mubtada? Rafa, tanda rafanya mahalan. Ya. Kenapa mahalan? Karena dia isim mabni. Sekarang saya masukkan fi. Apakah dibaca fi hazi? Tidak, karena dia tidak berubah baris akhirnya, itu masuk ke yang mabni. Ya. Yang ketiga adalah isim ismul mausuli, ya, alladzi dan seterusnya. Ya, mana contohnya? Alladzina yu'minuna. Alladzina isim fil huruf isim, marifat nakirah marifat, marifat di awal jumlah sebagai mubtada. Apa i'rab mubtada? Rafa, tanda rafanya mahalan. Kenapa mahalan? Karena dia termasuk isim mabni. Saya masukkan misal pi, apakah baris alladzina berubah? Tidak, berarti dia masuk ke yang mabni. Alladzina yu'minuna, orang-orang itu beriman. Nah, ini dia pembagian mubtada. Ya. Nah, hanya ini pembagian mubtada. Jadi kalau kita menemukan ada isim, ya, dia isim itu ma'rifat, kemudian dia rofa, ya, kemudian berada di awal jumlah, fix, berarti kedudukannya itu adalah mubtada. Tapi kalau dia tidak rofa usas, misalnya ada satu ungkapan, misal kita mau mengatakan alhamdulillahi, oh berarti ini bukan mubtada, karena dia baris atas, syaratnya itu harus rofa dan seterusnya. Ya, nah ini tentang babul marfu atil asma yang pertama, yaitu mubtada. Dan mubtada ini tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak sebut khobar. Tapi besok di video selanjutnya kita akan bahas tentang khobar. Silahkan. Intinya, ya, intinya adalah jadi mubtada itu isim yang dibaris ataskan di awal jumlah. Syaratnya ada 4, harus isim, marifat, rofa, dan berada di awal jumlah. Rofanya bisa dengan 3 cara, labzon, takdiran, ataupun mahallan. Ya, kemudian pembagian mubtada ada 2, yang mu'rab dan yang mabni. Yang mu'rab itu maksudnya bisa berubah baris akhirnya, yang mabni tetap baris akhirnya. Yang mu'rab hanya ada 3, alamiah, alif lam, dan idofat. Yang mabni ada 3, domir munfasil marfu, isim isyarah, dan isim mausul. Ya, silahkan teman-teman ditonton, dipahami, kemudian dihafalkan materi ini. Dan saya selalu berdoa semoga teman-teman tetap istiqomah dan semoga menjadi ahli nahu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses belajar nahunya. Barakallahu fiikum.